Oh, halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bagian 1. Jadi akan ada 3 bagian untuk persamaan trigonometri ini. Jadi siapkan dirimu. Oke, kalian harus siap-siap PPKM, pelan-pelan memahaminya. Jangan mikirin PPKM yang lain, pelan-pelan kamu menghilang gitu misalnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang berkaitan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang ketiga, kalian akan diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Jadi untuk bagian persamaan trigonometri ini kalian perlu lagi mengingat nilai-nilai trigonometri. Jadi nilai-nilai perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Kemudian perlu juga mengingat identitas trigonometri. Kemudian di perbandingan trigonometri itu bernilai negatif atau positif pada kuadran tertentu. Itu perlu kalian ingat lagi. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin P. Oke. Kita akan mulai analogikan dengan sebuah contoh, yaitu tentukanlah penyelesaian sin X sama dengan setengah pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke. Perhatikan coba grafik dari fungsi Y sama dengan sin X ini. Kalau kalian perhatikan nilainya kayak dari 0 nih mencapai puncaknya di pi per 2 itu mencapai nilai 1, kemudian turun lagi sampai mencapai 0 di pi, di sudut pi, kemudian di sudut 3 pi per 2 dia bernilai negatif 1, kemudian di 2 pi dia mencapai 0 lagi. Nah, dari 0 sampai 2 pi ini kita nyatakan sebagai satu gelombang. Jadi satu bukit dan satu lembah kayak gitu. Kalau di fisika kan kaliannya diajarin. Nah, itu artinya nilai maksimum dari grafik fungsi sin X itu adalah 1. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif 1. Dengan periode atau perulangannya itu setiap 2 pi. Jadi periode itu adalah ketika atau berapa panjang yang dicapai untuk mencapai satu gelombang. Gitu. Ini fungsi sin. Nih, fungsi Y sama dengan sin X itu mencapai satu gelombangnya di 2 pi. Gitu. Nah, itu akan berguna untuk menyelesaikan dari sin X sama dengan sin P ini. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, 1 pi itu bernilai 100 sama nilainya dengan 180 derajat. Sementara 2 pi radian itu nih bernilai 360 derajat. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan ditanya sin X, tentukan penyelesaian sin X sama dengan setengah. Oke. Setengah itu nih dia ada di sudut 30 derajat dan 150 derajat. Oke, maaf ya ini pakai pi, ternyata ini malahan penjelasannya pakai derajat gitu. Oke, setengahnya ada di sini ya. Nih, dan di sini. Nah, pada interval 0 sampai 360 derajat atau 0 sampai 2 pi ini gitu. Di titik-titik di mana fungsi itu bernilai setengah adalah penyelesaiannya. Nih. Sehingga dibilang penyelesaian sin X sama dengan setengah itu pada batas interval 0 sampai 360 derajat itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Ini juga bisa kalian cari atau peroleh dengan mengingat di kuadran 1, ini kan nilainya yang ditanya itu sin X, itu adalah setengahnya kan positif. Nah, kalian perlu ingat lagi sin itu
bernilai positif di kuadran berapa. Nah, fungsi sin itu kan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, di kuadran 1 itu sin kan bernilai positif, bernilai setengah di sudut 30 derajat. Kemudian di kuadran 2, sin itu bernilai positif setengah itu di sudut 150 derajat. Nah, maka penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kalian boleh langsung pakai konsep itu daripada penyelesaian ini. Tapi hati-hati, menggunakan cara itu mudah untuk soal-soal yang sederhana seperti ini. Namun untuk soal-soal yang lebih kompleks, kalian ada rumus spesial untuk penyelesaiannya. Itu oke. Nah, ini perhatikan lagi gambarnya sudah lebih besar. Jadi fungsi sin itu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dia kan periodenya adalah 2pi. Nih. Nanti kita akan peroleh atau berulang setiap 360 derajat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau ini tuh adalah cara mencari di mana nilai sin itu positif gitu. Jadi kan dia positif di kuadran 1 dan akan terus berulang setiap 360 derajat. Jadi penyelesaian dari sin X sama dengan sin P itu adalah X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan, ini kan menunjukkan kuadran 2 ya, 180 derajat dikurangi P ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau dalam pi radian, itu bisa dinyatakan sebagai X sama dengan P ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi dikurangi P ditambah K kali 2pi. Ini jika P-nya dalam pi radian. Kapan pakai ini? Jadi kalian gunakan rumus yang ini kalau dia diberitahu pada interval dalam bentuk derajat. Sementara kalau intervalnya dalam bentuk pi, kalian bisa gunakan ini. Atau boleh pakai cara ini, nanti hasil akhirnya itu kalian ubah dalam bentuk pi. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi saya berikan 3 contoh. Ini yang pertama, tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3 untuk interval X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Oke, penyelesaiannya sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, sin itu bernilai setengah akar 3 di kuadran 1 itu untuk sudut 60 derajat. Nah, sehingga kita akan peroleh, jadi P-nya itu adalah 60 derajat itu. Maka X sama dengan 60 derajat, kita gunakan rumus yang pertama. Jadi dia X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kalian tinggal ganti K-nya, jadi K itu bernilai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika sudah ketemu tidak memenuhi 1, kalian bisa berhenti. Oke, ini nanti kita lihat contohnya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 60 derajat. Itu kan memenuhi ya. Kemudian, untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya adalah 420 derajat. Ini tidak memenuhi karena 420 derajat itu tidak termasuk dalam interval dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kayak gitu. Yang kedua, kita akan gunakan X sama dengan 180 derajat dikurangi P derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan P-nya itu adalah 60 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita akan peroleh X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya adalah 120 derajat. Ini memenuhi ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 480 derajat. Ini sudah di luar dari interval. Jadi kalian bisa berhenti. Maka kita akan peroleh
Penyelesaian dari sin X ditambah setengah akar 3 untuk interval X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat adalah 60 derajat dan 120 derajat. Udah kayak gitu aja. Oke, ini contoh yang kedua yang lebih bisa dibilang lebih rumit sedikit. Itu diminta menentukan penyelesaian dari sin 2x sama dengan 0 untuk interval x lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Oke, penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu sudut di kuadran 1 yang nilai perbandingan sinnya itu sama dengan 0. Kita akan peroleh sudutnya itu adalah sudut 0 derajat. Oke, jadi kita akan peroleh sin 2x itu kan sama dengan 0 soalnya nih. Maka sin 2x itu kan sama dengan sin 0 karena di 0 derajat ini sin bernilai 0. Nah, maka kita akan peroleh 2x. Jadi kalau di sini angkanya itu 3x, kalian buat 3x. Kalau di sini 4x, buat 4x. Ikutin dia bentuknya. Sederhananya kalian bisa nyatakan sebagai coret sin dengan sinnya. Kemudian masukkan ke rumus. Kita akan peroleh 2x sama dengan 0 derajat, ini kan P-nya, ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita bagi 2 ke dua ruas, ini sehingga kita peroleh X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini kan K kali perkalian, jadi salah satu saja yang dibagi 2. Nih, dibagi 2 dapat 180 derajat. Sekarang kita tinggal uji nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, kita akan peroleh hasilnya 0 derajat. Ini dia tidak memenuhi, karena di sini intervalnya itu tidak isi tanda sama dengan, berarti 0 dan 360 derajat ini tidak memenuhi. Kayak gitu. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh dia hasilnya 180 derajat. Ini memenuhi. Kemudian K sama dengan 2 diperoleh 360 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena ini nggak ada tanda sama dengan. Oke, yang kedua, kita akan gunakan rumus yang lainnya, yang satu lagi. Jadi penyelesaian sin itu ada 2. Kita pakai yang kedua sekarang. Nih, yang kita pakai sekarang yang X sama dengan 180 dikurangi P derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan P-nya itu adalah 0 derajat. Jadi 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita akan peroleh 2X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Langkah selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita akan uji nilai K. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya 90 derajat. Ini memenuhi ya. Kemudian K sama dengan 1, kita peroleh 270 derajat. Itu juga memenuhi. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh 450 derajat. Itu tidak memenuhi. Nah, maka penyelesaian dari sin 2x sama dengan 0 adalah 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Oke, ini contoh yang ketiga, tipe yang berbeda lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 2 sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, jadi langkah pertama kita bagi dulu kedua ruas dengan negatif 2. Ini fungsinya karena persamaan trigonometri yang kita bisa selesaikan itu adalah bentuknya yang sin x sama dengan sin p. Sementara di sini masih ada koefisien sin yang bernilai negatif 2. Jadi yang bisa diselesaikan kalau koefisiennya bernilai 1. Jadi kita bagi dulu kedua ruas dengan negatif 2, kita akan peroleh sin x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Oke, hati-hati di sini ya. Ini kebetulan soalnya bernilai 0, dia tetap. Tapi kalau misalnya nilainya 1 gitu, berarti nanti jadinya 1 per negatif 2, kayak gitu. Hati-hati di sana.
Kemudian kita cari lagi, sin itu bernilai 0 di sudut berapa ya? Kan jawabannya tadi sudah di sudut 0 derajat. Jadi kita peroleh sin X dikurangi pi per 3 sama dengan sin 0. Oke, kemudian coret lagi sederhananya si sin dengan sin. Kita masukkan ke rumus yang pertama. Kemudian ini dia batasnya dari 0 sampai 2pi. Ya, yang Ibu maksud di sini pakai 0 sampai 2pi. Jadi kita akan gunakan dalam bentuk pi juga. Ini soalnya sudah dalam pi. Jadi kita peroleh X dikurangi pi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. Kita akan peroleh, ini kita jumlahkan kedua ruas dengan pi per 3. Sehingga kita akan peroleh X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Langkah selanjutnya uji nilai K. Jadi untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya adalah pi per 3, itu masuk dalam rentang. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, itu tidak memenuhi karena diperoleh 7pi per 3. Oke, selanjutnya untuk sin X dikurangi pi per 3 sama dengan 0, kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu yang pakai sin X sama dengan sin P. Jadi X sama dengan P dikurangi P ditambah K kali 2pi. Dengan P-nya itu adalah 0. Jadi kita akan peroleh X dikurangi pi per 3 sama dengan P dikurangi 0 ditambah K kali 2pi. Akan diperoleh X dikurangi pi per 3 sama dengan P ditambah K kali 2pi. Kita jumlahkan kedua ruas dengan pi per 3 sehingga diperoleh X sama dengan pi ditambah pi per 3 ditambah K kali 2pi. Kita akan peroleh X sama dengan 4pi per 3 ditambah K kali 2pi. Selanjutnya kita uji nilai K. Jadi untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya 4pi per 3. Itu memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh hasilnya 10pi per 3, itu tidak memenuhi ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan pi per 3 dan 4pi per 3. Ingat, ini soalnya diminta himpunan penyelesaian, jadi kalian wajib membuat dalam bentuk seperti ini. Kalau diminta penyelesaian saja, kalian tidak perlu menambahkan kurung kurawal yang menandakan himpunan. Seperti itu. Oke, semoga jelas. Nah, itu materi pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.